Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, nikmat, karunia, anugerahnya, sehingga sampai detik ini kita masih diberi umur, masih diberi sehat, diberi kesempatan untuk hadir dalam pelaksanaan ibadah di masjid yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat, khususnya nanti di hari kiamat. Marilah kita niatkan 3 hal. Yang pertama, kita niat i'tikaf di dalam masjid dengan lafaz niat nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf di dalam masjid semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita niatkan thalabul ilmi, mencari ilmu, menambah ilmu. Bab ilmu itu bagi kita seorang mukmin, seorang muslim adalah segala-galanya, baik untuk keperluan dunia, lebih-lebih untuk keperluan akhirat kita. Yang ketiga, kita niat menunggu datangnya sholat isya berjamaah. Ala hadiniyah wa ala kunyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mumpung belum lupa, saya ingatkan bahwa 2 hari lagi kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam setahun itu 12 bulan, ada 4 bulan yang istimewa. Dalam Al-Quran, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, yang 3 gandeng, yang 1 pisah. Yang pisah adalah Rajab. Yang gandeng adalah Dzulqa'dah sekarang ini, Dzulqa'dah, Selo ya, orang Jawa Selo, Dzulqa'dah. Yang berikutnya Dzulhijjah, insyaallah mulai malam Rabu ya, sudah masuk 1 Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya lagi Muharram.
ada tiga peristiwa penting. Ada 3 saat-saat yang sangat penting di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan waktu itu, dengan saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asr. Wal fajri, demi fajar, walayalin asr, dan demi malam-malam yang 10. Di dalam berbagai tafsir Al-Quran, layalin itu jamaknya lail. Layalin, jadi malam-malam. Asr itu 10. Di dalam kitab Sahih Bukhari, di sana diceritakan Nabi itu mengatakan bahwa ada hari-hari yang kalau diisi dengan amal soleh itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan lebih disukai dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Ya. Para sahabat heran. Jihad fisabilillah itu kan sudah luar biasa ya. Itu amal soleh yang luar biasa. Apalagi sampai mati syahid, itu jaminan surga. Ini ada amal soleh yang melebihi itu ya. Apa itu? Yaitu amal soleh yang dilaksanakan pada malam-malam yang 10. Ada 3 macam malam 10. Yang pertama, Asrul Awakhir, bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad SAW dan istri-istri beliau kalau sudah memasuki Asrul Awakhir bulan Ramadan, itu istilahnya mengencangkan ikat pinggang ya, tancut tali wondo untuk beramal soleh, untuk itikaf. Itikaf itu ya sholat, ya zikir, baca Quran, dan lain sebagainya. Kenapa Asrul Awakhir bulan Ramadan itu istimewa? Karena di situ ada satu malam yang nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Ibadah dalam malam itu lebih utama dibanding ibadah selama 1000 bulan. Luar biasa. Dan di malam 10 itu juga ada malam yang juga sangat istimewa, yaitu Lailatul Idul Fitri. Jadi hebat. Nah, kemudian yang kedua adalah ya mulai besok lusa itu, mulai malam Rebu. Itu Asrul Awal di Syahri Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan saat itu? Karena di malam-malam itu ada malam yang istimewa yang namanya Yaumun Nahar. Yaumun Nahar. Kemudian ada
Yaumu Arafah, ya. Ada Yaumut Tarwiyah, ya. Ini kedua, jadi 10 hari istimewa yang kedua. Yang ketiga adalah Asrul Awal fi Syahril Muharram. Jadi 10 hari awal bulan Muharram. Kenapa kok istimewa? Karena di situ di 10 hari awal bulan Muharram itu ada hari Asyura. Hari Asyura yang orang Jawa menyebut bulan Suro, ya. Itu dari Asyura. Hari Asyura itu adalah hari yang sangat istimewa, di mana orang-orang Yahudi pada saat Nabi Muhammad SAW datang di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, menemukan orang-orang Yahudi pada hari Asyura itu puasa semua. Puasa. Kemudian Nabi bertanya kepada para orang Yahudi itu, ini puasa apa ini? Ya. Mereka menjawab bahwa kami puasa namanya hari Asyura, karena di hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi kami, Nabi Musa, dari kejaran Fir'aun. Setelah Nabi mendengar jawaban dari orang Yahudi itu, beliau langsung ingat bahwa bulan Asyura itu tidak hanya Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, tapi banyak nabi-nabi yang lain, ya. Itu pada hari itu Allah menyelamatkan mereka, termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Yunus, termasuk Nabi Lut, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain banyak, ya. Banyak diselamatkan oleh Allah. Untuk itu biasanya di saat-saat seperti itu di Masjid Sabillah itu diselenggarakan sholat malam, ya, bareng-bareng, ya. Terus besoknya puasa. Tapi katanya teman-teman di musim pandemi ini di rumah saja, ya. Dari rumah, ya. Ini ada agak error ini. Mas Arif, ngerti teman ya? Apa error? Jadi amal soleh di situ, ya, amal soleh di situ terutama diutamakan puasa, ya. Puasa itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Kata Allah, kullu amali ibni adama, kullu amali ibni adama lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwa setiap amal anak Adam itu adalah untuk mereka sendiri, ya, untuk anak Adam itu sendiri, kecuali puasa, ya. Sebab puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain
Kalau amal-amal ibadah yang lain selain puasa itu pahalanya 10 sampai 700 ya. Ibadah baca Al-Quran itu pahalanya 1 huruf 10 katanya itu. Jadi alif lam mim itu kita baca alif lam mim itu pahalanya udah 30. Lam alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Masing-masing 1 huruf pahalanya 10. Terus yang banyak, yang 700 itu infak fi sabilillah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya enggak, itu seperti menanam biji, menanam satu biji itu tumbuh 7 batang, masing-masing batang berbuah 100 biji. Jadi 7 kali 100. Satu biji akan mendapat pahala 700. Infak 1.000 rupiah ya, untuk sabilillah, artinya untuk jalan Allah. Apakah itu untuk masjid, untuk madrasah, untuk pondok pesantren, untuk dan lain sebagainya ya. Itu pahalanya 700. Tapi khusus puasa kata Allah ya, itu lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih dari 700. Ini ya, puasa. Hanya kalau puasa ya hanya tanggal 1 sampai 9 ya. Sebab tanggal 10 sudah haram. Tanggal 10, 11, 12, 13 ya. 13 itu haram puasa. Yaumun nahar itu haram puasa. Hari tasyrik juga haram puasa. Puasa, baca Al-Quran, zikir. Ini mana kena? Apa? Oh ya. Iya. Matikan ya. Mohon maaf ini agak apa? Karena virus katanya Mas Arif. Saya baca itu dari kitabnya ya. Dari Bapak Ibu tidak bisa nyimak di ya. Minggu yang lalu sudah kita bahas masalah menyebut mahar atau mas kawin di dalam akad nikah. Jadi menyebut mahar, bimahri apa gitu ya, itu tidak wajib, tapi hanya sekedar mustahab, ya, sunnah saja ya. Jadi kalau tidak menyebutkan juga tidak apa-apa, tapi lebih baik disebutkan ya. Kalau sulit ya tidak usah disebutkan, daripada jadi guyonan ya. Saya pernah ya menyaksikan akad nikah yang jadi guyonan, garger gitu. Masalahnya apa? Menyebut ya dalam akad nikah itu ya, menyebut mas kawin itu sampai 10 kali tidak benar-benar ya. Akhirnya ya dituntun oleh Pak Penghulu, dituntun ya.
baik yang nikahkan maupun yang nikah. Itu karena kesulitan. Apalagi orang pada saat nikah itu grogi, ya, grogi, yang sebelumnya sudah dihafalkan itu ya, setelah di forum akad nikah itu jadi grogi, jadi lupa semua itu. Ya. Itu kita sudah bahas. Kemudian yang kedua, batas minimal maksimal mas kawin itu tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi. Hanya ya jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Ya. Yang wajar-wajar saja sesuai dengan situasi dan kondisi, ya, pengantinnya. Ya, kalau pengantin wanitanya orang bangsawan, sosialita gitu, ya barangkali agak mahal sedikit, ya. Tapi kalau wanitanya ya biasa-biasa, ya wajar-wajar saja. Jadi dua itu sudah kita bahas. Kita lanjutkan berikutnya, Masarib itu halaman 167, ya. 167. Faslun utawi iku fasal wal walimatu utawi walimahan itu lah, alal ursi ing ngatasé kemanten, walimah manten, walimatul urus. Jadi walimah itu ya resepsi itulah, walimah itu resepsi, ursi itu pengantin. Iku mustahabbatun, sunnah, mustahab, ya, mustahab. Itu keterangannya di bawah itu, angka 1 itu, Rawal Bukhari, rawawus ngriwayatake sapa Al Bukhari, Imam Bukhari. Itu ada angka 4860, itu adalah nomor hadis dalam Sahih Bukhari. Wa Muslim, dan juga Muslim telah meriwayatkan hadis ini 1427 nomor hadisnya dalam Sahih Muslim. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, satune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ro'a melihat sapa Nabi ala Abdurrahman bin Auf. Jadi Nabi melihat Abdurrahman bin Auf, ini juga sahabat Nabi yang kaya raya ini, Abdurrahman bin Auf. Nabi melihat apa di badan Abdurrahman bin Auf? Melihat asaro sufrotin, melihat bekas. Jadi di jubahnya itu Nabi melihat ada bekas kuning-kuning gitu ya. Asar itu bekas, sufroh itu kuning. Jadi kemungkinan itu parfum, ya. Parfum zaman dulu. Kalau parfum zaman sekarang ke baju putih itu tidak kelihatan. Kalau dulu baju putih itu kena parfum kelihatan kuning-kuning. Jadi Nabi melihat itu. Waqala, maka ngucap sapa Nabi, ma hadza,
ma utawi apa iku haza iki asara sufrah bekas iki bekas apa iki bekas apa qala maka jawab mengucap sapa Abdurrahman bin Auf tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dahabin. Jadi Abdurrahman bin Auf menjawab kepada Nabi, tazawwajtu, aku baru saja menikah. Ya. Tazawwaja itu fi'il madinya. Kalau aku, ya, aku nikah itu tazawwajtu. Ya. Aku baru saja nikah imro'atan, menikahi wanita ala wazni nawatin dengan mahar sebesar biji kurma min dahabin, dari emas. Jadi besarnya biji kurma. Biji kurma itu sekian ya. Biji kurma ya. Kurma itu kan ada yang besar, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kira-kira berapa gram itu ya? Mungkin ya sekitar 5 sampai 10 gram ya. Atau 5 gram ya. Lebih ya. Kalau emas sebesar isi kurma agak besar ya. Qala, kemudian berikutnya Nabi bersabda. Jadi Nabi senang kalau ada orang nikah itu senang. Didoakan, barakallahu laka. Aulim walau bisatin. Barokah, mudah-mudahan memberkahi sapa Allahu Allah. Laka ing sira. Mudah-mudahan Allah memberkahi kamu. Kalau kita mendoakan mantan gimana? Barakallah ya. Barakallahu laka wa baraka alaika. Laka itu positif, alaika itu yang negatif. Jadi mudah-mudahan Allah memberkahi kamu pada saat kamu mendapat kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kamu pada saat engkau mendapat hal-hal yang tidak menyenangkan. Laka itu manfaat untuk kamu, alaika tidak menyenangkan untuk kamu. Tapi di sini bukan alaika, barakallahu laka. Mudah-mudahan Allah memberkahi kamu. Nah, di sini yang aulim walau bisatin. Aulim itu fi'il amar. Selenggarakanlah walimah. Ya. Aulim. Aulama yulimu, fi'il amarnya aulim. Masdarnya walimah. Walimah. Jadi aulim itu perintah Nabi untuk menyelenggarakan walimah walau bisatin, meskipun hanya dengan menyembelih satu kambing. Satin ya, satin itu kambing. Jadi sederhana ya, sederhana. Walimahlah meskipun hanya satu kambing. Ya. Jadi ini perlu diingat ya, bahwa walimah itu tidak wajib, itu hanya ya sunnah saja. Ya. Yang wajib itu akad nikah. Ya. Kalau akad nikah itu harus itu. Ya. Kalau tidak akad nikah kok kumpul ya zina namanya itu. Tapi kalau walimah
ada orang nikah kok ndak walimahan, ya ndak apa-apa. Ya mung dirasane wong kok pelit gitu ya. Wong biasanya kalau temannya jadi manten diundang, ya, ini jadi manten sendiri kok ndak ngundang, ya, pelit ya. Makanya mustahab. Wal ijabatu ilaiha wajibatun. Wal ijabah dan mendatangi, asalnya ijabah itu menjawab undangan itulah. Jadi walimah itu kan undangan. Jadi orang yang menyelenggarakan walimah itu mengundang kita. Nah, gimana reaksi kita? Kalau kita menghadiri namanya itu ijabah. Ya, ijabah. Ilaiha marang walimah iku wajibatun. Jadi ternyata kalau kita diundang walimah oleh saudara, oleh keluarga, oleh teman, kita wajib hadir. Hadir walimah itu wajib. Meskipun walimahnya itu sendiri adalah sunnah. Ya. Dalilnya bawah ini. Satu itu. Rawa wus ngriwayatake sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4878, wa Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1429, an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Ini kon Ibnu Umar saja kok anhuma. Anhuma itu kan muannas. Ini sekaligus mendoakan bapaknya, ya. Abdullah Ibnu Umar. Namanya Ibnu Umar itu sendiri namanya Abdullah. Ya. Ibnu itu anak, Umar itu adalah Umar bin Khattab. Jadi kita mendoakan dua-duanya, mendoakan bapaknya juga mendoakan anaknya, Umar bin Khattab dan Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis muttafaq alaih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza du'iya ahadukum ila walimati falyatiha. Idza du'iya, hari kalane diundang sapa ahadukum, salah sijine sira kabeh, ila walimati, diundang yang walimahan, falyatiha, maka hendaklah mendatanginya, ya. Hendaklah kamu sekalian mendatanginya apabila diundang. Wa fi riwayatin inda Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dalam hadisnya 1421, wa man lam yujib da'wata faqad asallaha wa rasulah. Wa man lan utapi sapane wong lam yujib, tidak mendatangi ad-da'wata, undangan, ya. Faqad asa, iku faqad asa, maka teman-teman maksiat Allah ing Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Jadi ternyata wajib, dan kalau tidak mendatanginya itu termasuk maksiat. Ya,
termasuk maksiat. Dia tidak datang tanpa uzur ya, tanpa uzur. Ini ada kata-kata illa min uzrin, kecuali uzur. Kalau tidak datang karena uzur, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Penjelasannya angka 2. Ya. Ka'ayyu jada minkum la yastati'u taghyirahu. Wa min dzalika ma yahdutsul an fi khaflatil uqud wal zafaf min iltiqatil suwari wa darabil ma'azif wa ghairi dzalik. Ya. Ka'ayyujada seperti yang terjadi, ya, seperti terjadi kemungkaran la yastati'u taghyiruhu, yang kita tidak bisa mengubahnya. Jadi kalau kita diundang resepsi, sementara di situ ada hal-hal yang kurang layak, ya, ada dangdutan, mungkin ada tayupan, ya, ada tayupan dan sebagainya. Ya. Kita anggap itu uzur, ya. Tidak berdosa kalau kita tidak mendatangi, gitu ya. Ya. Jadi ini pada waktu Nabi itu sudah digambarkan pada saat itu dalam resepsi itu sering terjadi musik-musik, ya, musik-musik, kemudian ada tari-tarian, ya, ada permainan gambar-gambar dan sebagainya. Apalagi sekarang ini lebih banyak lagi kemungkaran yang diselenggarakan pada festival atau walimah. Tapi kalau walimahnya santri, insya Allah tidak ada ya, tidak ada semacam itu. Kita ini kan di masyarakat yang majmuk ya, kadang-kadang teman-teman kita itu juga ada yang ya santri tapi juga mau mabuk-mabukan. Bahkan di Malang itu ada orang yang pakai pakaian haji gitu. Ya. Pakaian putih itu haji. Ya haji betul ya, juga haji. Itu judi, ya, mabuk-mabukan. Itu masih ada, ya, masih ada. Mungkin juga nanti kalau haflah walimahan ya, pesta nikahan anaknya gitu, ya nanggap tayub ya, mabukan ya, itu juga masih sering terjadi. Itu termasuk uzur ya, ndak maksiat. Ini sudah ganti pasal tapi agak panjang ya. Barangkali sampai di sini. Saya mohon maaf ya, ini tidak bisa ditayangkan karena ada virus. Tadi siang saya buka, ya tidak apa-apa ya, murmur ada virus. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini, pertanyaan atau mungkin sanggahan, gitu ya. Ya. Sudah hampir isya. Ya. Sekali lagi. Ini penting. Jadi mulai insya Allah mulai 1 Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah itu Selasa malam Rebu. Itu menurut hisab begitu. Cuma insya Allah besok Senin atau Selasa itu Kementerian Agama menyelenggarakan ru'yah bil fi'li ya. Ini masalahnya tidak hanya jangka satunya ya. Jadi menghitung
Idul Adhanya itu loh. Ya. Jadi tanggal 10 itu kapan? Itu harus dihitung kapan tanggal 1-nya gitu. Kapan tanggal 1-nya. Kalau hari raya Idul Fitri ru'yahnya kan untuk mengetahui mulai tanggal 1. Karena memang tanggal 1 adalah Syawal adalah hari rayanya, hari hanya. Kalau Idul Adha itu ru'yahnya tanggal 1. Mulai tanggal 1. Kalau tanggal 1 mulai malam Rebu ya. Jadi berarti hari rayanya hari Jumat. Nah gitu. Tanggal 10-nya hari Jumat. Jadi Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat. Ya, 10 hari. Tanggal 1 Rebu, tanggal 10 Jumat. Ada ya dalam 10 hari ini ada amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah, melebihi sukanya Allah terhadap perang ya. Perang yang akhirnya syahid ya, lebih itu. Saya kira gitu Bapak Ibu sekalian, pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi pengetahuan kita. Apalagi ini adalah ilmu-ilmu praktis, artinya yang sehari-hari terjadi pada kita semua. Ya. Kita diundang dan mengundang. Ya. Kita sering diundang teman, ya, manten. Ya. Ternyata hadirnya itu wajib, kecuali uzur. Ya. Kalau uzur tidak masalah. Ya, uzurnya yaitu ada maksiat, ada ya, mungkin karena sakit, ya, sakit. Tapi yang jelas kalau walimah, haflah, pesta itu ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, itu adalah uzur yang menggugurkan kewajiban hadir kita. Demikian kurang lebihnya maaf. Mari kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.